Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu, berkat dan kemurahan-Mu yang sentiasa ada bagi kami, menyertai kami dan menguatkan kami sepanjang masa. Saat ini kami sisihkan waktu kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Shalom saudara-saudara, mari kita melihat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 5. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 5 dikatakan, "Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan." Sekali lagi, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana pengalaman orang Israel dan juga Yeremia yang sedang mengalami pengepungan di Yerusalem. Dikatakan oleh Yeremia dalam tulisan ini, ia mendirikan tembok sekelilingku. Artinya, orang Israel, Yeremia dan orang Israel sedang berada di dalam tembok yang mengepung mereka. Tembok itu mengelilingi mereka sehingga tembok itu menghalangi mereka untuk keluar. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi sebenarnya di Yerusalem? Di Yerusalem pada ketika itu mereka sedang mengalami pengepungan daripada musuh mereka, yaitu Babel. Saudara-saudaraku, tembok yang mengelilingi mereka itu bukan hanya tembok secara fisikal, tetapi dikatakan di dalam ini ada dua tembok yang sesungguhnya yang mereka alami. Yang pertama yaitu tembok kesusahan. Tembok kesusahan ini ialah tembok yang sangat mengerikan buat mereka. Kesusahan mereka ialah kekurangan makanan dan kekurangan air. Mereka tidak dapat keluar daripada tempat mereka untuk mencari makanan karena mereka sedang terkepung oleh musuh. Saat mereka keluar untuk mencari makanan, mereka akan disergap dan dibunuh oleh musuh. Karena itu mereka terpaksa diam dan duduk di dalam kota itu. Selain daripada kekurangan makanan, mereka juga kekurangan air. Bayangkan kalau kita kekurangan air, itu adalah sesuatu yang sangat parah. Bekalan air yang mengalir ke kota Yerusalem itu telah ditutupi dan dialihkan oleh musuh mereka, sehingga mereka terperangkap di dalam kota itu, tidak dapat memperoleh air dan makanan. Saudara-saudara, kejamnya musuh ini tidak ada belas kasihannya. Mereka tidak mau memberikan peluang kepada orang-orang Israel untuk menikmati kedamaian lagi. Mereka mau orang Israel di dalam itu menderita dan sampai mengaku kalah. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal yang sama seperti ini juga sedang kita alami pada masa ini? Kita terkepung dengan masalah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menentang masalah yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 ini tidak punya belas kasihan. COVID-19 ini memberikan kepada kita tekanan sehingga ada banyak orang yang stres. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami tekanan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam persekolahan, dan apapun yang mereka lakukan, mereka stres. Orang-orang kita mengalami stres oleh karena masalah yang sedang kita alami, kesusahan-kesusahan yang kita alami pada masa ini.
Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tabah dan kuat menghadapi ini. Seperti yang dialami oleh orang Israel, walaupun mereka berhadapan dengan kesusahan yang begitu besar, musuh mengepung mereka. Apakah mereka menyerah kepada musuh? Mereka tidak menyerah sedikit pun kepada musuh mereka. Mereka bertahan bersatu di dalam kota itu supaya mereka jangan ditakluk oleh musuh mereka. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk bertahan, selama mungkin mereka bertahan. Demikian juga dengan kita, sampai saat ini kita tidak mau menyerah. Kita harus maju dan kuatkan semangat dan iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus saling mendorong, saling menguatkan di antara satu sama lain. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang sedang lemah, berikan dia dorongan, berikan dia galakan, berikanlah dia doa supaya dia tidak putus asa. Inilah yang kita harus lakukan pada saat kita menghadapi tembok kesusahan yang mengelilingi kita saat ini. Nah, selain daripada itu, di dalam ayat ini juga kita dapat melihat tembok yang kedua yang dialami oleh orang-orang Israel, yaitu tembok kesedihan. Mereka bukan hanya susah, tetapi mereka sangat-sangat mengalami kesedihan. Karena apa mereka sedih? Pada saat mereka terkepung, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan air, maka terjadilah kelaparan. Bahkan ada di antara orang-orang di dalam kota itu yang mati oleh karena kebuluran. Ada di antara mereka yang jatuh di tanah, di rumah, dan di mana-mana. Di sana kelihatan begitu dahsyat sekali penderitaan yang mereka alami. Dan saat itu dikisahkan di dalam bahagian lain, ibu-ibu yang dulunya adalah seorang yang sangat sayang kepada anak-anak mereka, pada saat itu mereka menjadi orang yang kelihatan sangat kejam. Karena anak yang mereka sangat kasihi terpaksa dikorbankan untuk dijadikan makanan supaya dapat menyambung hidup, khususnya mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan kota itu. Saudara-saudaraku, ini adalah penderitaan yang begitu besar. Saya yakin dan saya percaya bahwa pada saat itu di mana-mana akan terdengar ratap dan suara tangis yang begitu menyedihkan, saudara-saudara. Bukankah itu juga yang sedang dialami oleh seluruh negara kita, seluruh dunia, di mana tiap-tiap hari kita dapat melihat statistik kematian yang diumumkan oleh pihak pemerintah. Tiap-tiap hari ada orang mati oleh karena COVID ini. Dan di mana-mana ada tangisan yang begitu hebat terjadi. Saudara-saudaraku, apa yang berlaku dalam masa-masa seperti ini? Dalam kesusahan dan kesedihan seperti ini, apakah orang-orang Israel di dalam kota itu mereka angkat bendera putih dan menyerah kepada musuh mereka? Tidak sama sekali. Walaupun mereka mengalami kesusahan dan penderitaan, banyak di antara mereka yang mati di dalam kota, tetapi mereka tidak angkat bendera putih dan mereka tidak pernah menyerah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita jangan sekali-kali untuk menyerah kepada apa yang sedang berlaku pada masa ini. Kita harus saling menguatkan, memberikan semangat dan dorongan kepada teman-teman kita, walaupun ada di kalangan keluarga, di kalangan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang meninggal oleh karena COVID ini. Kita tidak mau undur sedikit pun daripada iman kita. Kita tidak mau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup kita, tetapi kita mau berdiri dengan teguh dan mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan. Yakin dan percayalah segala sesuatu ada waktunya.
Ini adalah waktu kita bertahan untuk menghadapi kesusahan yang sangat besar ini. Tetapi kita percaya bahwa suatu hari nanti ada waktu juga bahwa COVID ini akan segera berlalu. Satu hal yang sangat penting untuk kita yakini dan percayai dan kita harus lakukan ini ialah kita harus bersatu untuk mengalahkan COVID ini. Bagaimana kita mau mengalahkan ini? Ayo bersama-sama sesuai dengan seruan kerajaan seluruh dunia, minta semua kita divaksin secara besar-besaran. Kita tidak mau ambil pusing dengan mereka yang anti kepada vaksin. Kita berdoa supaya hati mereka terbuka, hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka akan minta divaksin. Sehingga satu hari nanti kita betul-betul bebas daripada masalah COVID yang sedang kita alami ini. Saudara-saudaraku, tetaplah kuat, tetaplah teguh tanpa berganjak sedikit pun. Haleluya, Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang mendengarkan audio ini. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyampaikan pesan dan isi hati kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa walaupun kami mempunyai musuh yang sedang kami alami saat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada musuh-musuh yang kami sedang alami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar, melebihi segala-galanya, dan Tuhan mau mengakhiri semuanya ini dan kemenangan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.